Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga Aswad, NIM 1708664 dari Prodi PJSKesrek Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Padang 2017. Baik, hari ini saya akan membuat video presentasi mengenai perencanaan pembelajaran, yang mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah kurikulum. Nah, saya di sini akan melakukan presentasi mengenai materi, yaitu perencanaan pembelajaran. Nah, untuk pertama, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan pembelajaran. Dari perencanaan pembelajaran ini terdapat dua kosakata, yaitu perencanaan pembelajaran. Berkaitan dengan ini, William Hahnemann dalam bukunya yang berjudul Administrative Action Technique of Organization and Management mengemukakan bahwa memberikan satu teori, yaitu dari pengertian perencanaan adalah menentukan apa yang dilakukan. Maksudnya di sini, perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian keputusan yang luas dan penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan produk tertentu, dan menentukan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari. Itu sedang arti kosakata yang pertama. Lalu ya ada kosakata yang kedua, yaitu perencanaan. Nah, di sini asumsi dari Terry diambil dari buku Majid tahun 2006 halaman 16. Ia menyatakan bahwa perencanaan adalah menentukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh kelompok untuk mendapat tujuan yang telah diinginkan atau yang digariskan. Di sini maksudnya perencanaan mencakup kegiatan mengambil keputusan untuk menentukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depannya guna merumuskan suatu pola tindakan untuk masa yang akan datang. Nah, di sini dari dua pendapat para ahli tersebut dapat kita ambil garis besar atau ditarik garis besar bahwa perencanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, baik berupa penyusunan materi pengajaran, menggunakan media, model pembelajaran lainnya yang dimaksud agar pelaksanaan berjalan dengan sangat optimal. Nah, selanjutnya kita masuk dalam prinsip-prinsip dari materi ini, yaitu prinsip harus dijadikan dasar adalah dalam rancangan pembelajaran adalah baik untuk menentukan pembelajaran yang bersifat masih umum maupun perincian pembelajaran yang bersifat lebih spesifik. Dalam perencanaan tersebut harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, ilmiah. Maksudnya di sini adalah keseluruhan materi dikembangkan atau dirancang oleh guru, termasuk kegiatan yang menjadi muatan dalam stabil silabus dan direncanakan pelaksanaan pembelajarannya. Yang kedua, relevan, yaitu bahwa setiap materi memiliki ruang lingkup atau cakupan dan sistematikanya. Yang ketiga, sistematis. Maksudnya di sini unsur perencanaan baik untuk perencanaan jenis silabus maupun perencanaan untuk merencanakan pelaksanaan pembelajaran. Antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya harus saling berkaitan. Yang keempat, ada konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetisi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan sumber belajar. Yang kelima, memadai. Maksudnya itu yaitu mencakup indikator, materi pokok, pengalaman, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetisi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan penilaian memperhatikan hubungan perkembangan ilmiah, teknologi, dan seni dalam kehidupan nyata dan prinsipnya sudah terjadi dengan baik gitu loh. Yang terakhir yaitu menyeluruh. Maksudnya di sini yaitu komponen silabus perencanaan pelaksanaan belajar harus mencakup keseluruhan ranah kompetisi. Itu dalam kompetisi ini ada 3 yang harus kita penuhi, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang lalu kita masuk ke submateri yang selanjutnya, yaitu fungsi dan tujuan dan fungsi perencanaan pembelajaran. Selain dari memiliki tujuan, perencanaan pembelajaran memiliki fungsi,
yang menurut Kostelnik secara spesifik fungsi perencanaan pembelajaran disebutkan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengorganisir pembelajaran, yaitu maksudnya di sini adalah proses pengelolaan seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logistik, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan mencapai hasil pembelajaran yang efisien dan efektif. Yang kedua, berpikir lebih kreatif. Maksudnya di sini adalah mengembangkan apa yang harus dilakukan siswa, yaitu melalui perencanaan proses pembelajaran dapat dirancang secara efektif inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak akan terkesan lagi seperti monoton dan dapat membangkitkan semangat siswa untuk belajar lebih giat dan timbulnya semangat jiwa untuk menuntut ilmu yang lebih tinggi dan tidak main-main ketika kita belajar, dan juga tidak akan membosankan jika kita melakukan inovasi yang lebih. Yang ketiga itu menentukan sarana dan fasilitas, yaitu untuk mendukung pembelajaran. Melalui sarana dan fasilitas pendukung sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Contohnya kita ambil dalam pelajaran olahraga. Sarana dan prasarana yang kita butuhkan kita olahraga itu pertama di lapangan, seperti alat-alat, contohnya kita mau olahraga yaitu bola, semua alat olahraga dan juga lapangan yang kita butuhkan. Dengan adanya sarana prasarana maka dapat melanjutkan dan mempermudah proses pembelajaran. Yang keempat, menentukan indikator hasil belajar dan cara untuk mencapai tujuannya. Melalui rancangan yang matang, seorang guru memiliki data tentang jumlah indikator yang harus dikuasai oleh siswa dari setiap pembelajaran yang harus dilakukannya. Nah, maka secara hakiki, tujuan yang paling mendasar sebuah perancangan pembelajaran adalah sebagai pedoman untuk petunjuk bagi guru serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan fungsi dari pembelajarannya kita ambil dari secara garis besar, yaitu adalah untuk mengorganisasikan dan mengkombinasikan kebutuhan siswa secara spesifik dan membantu guru dalam menentukan tujuan yang hendak dicapai atau KKM atau target yang diinginkan oleh guru tersebut, dan membantu guru dalam mengurangi kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar. Baik, itulah presentasi saya mengenai topik hari ini, yaitu perancangan pembelajaran. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin dari salah kata atau salah materi atau salah yang saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah melihat video ini. Saya akhiri dengan lebih dahulu.